Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai coach akan mempraktikkan sebuah coaching di mana saya sebagai coach dan Pak Heru sebagai coachee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, gimana kabarnya? Sehat Pak Heru? Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Yogi. Alhamdulillah sehat Pak Yogi. Gimana Pak Yogi kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Saya juga alhamdulillah sehat dalam keadaan sehat. Melihat Pak Heru, tapi saya amati hari ini tidak kelihatan bersemangat gitu, dan secara tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah Pak Heru? Iya Pak Yogi, sebenarnya ada sedikit masalah Pak Yogi saya tuh, yaitu tentang yaitu rencana pembelajaran di sekolah Pak Yogi. Oh, apa hari ini Pak Heru ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lah lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Pak Heru rasakan gitu? Iya, alhamdulillah Pak Yogi, terima kasih Pak Yogi telah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya Pak Yogi. Jadi begini Pak Yogi, beberapa hari ini kan belakangan ini saya tuh sering tidak nyaman Pak Yogi. Pikiran saya tuh gimana ya, tidak tenang gitu saat di sekolah itu. Oh begitu ya Pak. Iya. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Bapak itu gitu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Pak? Gimana ya? Saya itu berharap begini Pak. Saya itu ingin berharapnya itu saat di sekolah itu tenang gitu Pak. Jadi tidak ada rasa tidak nyaman. Saya itu ingin tenang, pikiran saya itu enak pokoknya gitu. Jadi jangan sampai kurang nyaman lah di sekolah itu. Ya, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak sampaikan gitu, yang ingin dapatkan gitu dari hasil pembicaraan sekarang? Ya, intinya Pak, kalau saya itu ingin solusi mungkin ya dari masalah saya itu. Saya itu harus bagaimana gitu untuk mencari solusinya itu Pak. Ya, semoga ya Pak, kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Pak. Jadi permasalahan amin. Yang Bapak hadapi sekarang gitu Pak, bisa diceritakan gitu? Tentang ini Pak, tentang apa itu namanya? Asesmen Pak. Oh, asesmen. Oh, selama ini bagaimana Bapak menerapkan asesmen di kelas nih Pak? Kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya tidak serius ya Pak. Ya, tapi kenapa tuh? Kalau tidak begitu serius, jadi, kenapa sampai gimana Pak? Jadi saya tuh kena kritik Pak tentang proses kegiatan pembelajaran saya oleh pengawas gitu. Kebetulan pengawas dia ke sekolah, jadi dia melihat pembelajaran saya, jadi dikritik gitu. Lantas apa yang sudah Bapak terapkan selama ini sebelumnya gitu Pak, yang belum baiknya gitu? Kenapa dikritik gitu oleh pengawas? Jadi saya itu tidak memakai ini saat mengajar itu tidak memakai buku teks Pak. Oh begitu ya Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Heru terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau itu bahwa saya ini saat mengajar saya menggunakan berbagai sumber sebetulnya. Saya kan menggunakan referensi baik itu dari perpustakaan, buku-buku dari perpustakaan, terus bisa saya ambil referensi dari yang lainnya, yang pokoknya sumber referensi itu mengacu pada kurikulum Pak sebetulnya. Ketika
saya sampaikan, sepertinya beliau agak kurang berkenan gitu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Mhm, Jadi iya. masalahnya begitu. Baik, kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, selama ini kira-kira apa saja yang Pak Heru lakukan di dalam kegiatan proses, belajar mengajar gitu? Saat proses, ya saya menggunakan apa ya, eee, saya mencerita apa namanya, yang saya tadi ceritakan jadi saya menggunakan berbagai sumber sebetulnya. Baik itu saya ambil dari perpustakaan, terus video-video yang sifatnya interaktif ya, yang menyenangkan, terus saya juga beberapa, apa namanya itu, materi, itu saya gunakan Mhm, lingkungan seperti sekarang, iya, seperti bukan yang sekarang, yang lalu gitu ya. Saya suruh mhm, anak itu saat membuat teks laporan percobaan andai kata, saya iya, gunakan, praktikan di kelas itu. Terus saya mhm, gunakan lingkungan sekolah juga. Terus yang akhirnya saat kontekstual gitu ya? Mhm, iya, yang terakhirnya kan saya suruh anak itu membuat vlog pribadi, yaitu tentang bagaimana, membuat laporan percobaan, seperti itu. Jadi nanti di-upload di oh, YouTube, tapi mhm, mhm. Tapi, mengapa Pak Heru tidak menggunakan buku teks tuh, yang menjadi salah satu kritikan pengawas gitu? ya mungkin apa ya, sumber belajar yang digunakan, sudah cukup memudahkan sih pikiran saya itu. Jadi kan murid, kalau saya yang penting apa ya, siswa itu mengerti walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi kan saya sudah mencari referensi yang lain agar anak itu termotivasi gitu. Jadi yang pertama tetap termotivasi, yang kedua ini yaitu masih tetap mengacu ke dalam kurikulum yang ada gitu Pak Yogi. Oh, iya. Sebenarnya itu sudah Mhm, bagus, Pak. Mhm. Kemudian, untuk soal output-nya, Pak, menurut Bapak, bagaimana hasilnya saat Pak Heru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut gitu, yang barusan Bapak sebutkan? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam gitu, Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda gitu, Pak. betul ya Pak Yogi ya. Saya tidak Mhm, sampai ke sana, saya tidak terpikir ke sana ya. Yang selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasilnya belajarnya memang masih kurang, kurang maksimal gitu. Mhm, iya. Nah, itulah Pak Heru pentingnya buku teks, sebagai sumber belajar gitu. Mungkin harapan mhm, dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya, Bapak Heru menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu, Pak. mhm. Nah, saya juga, apa namanya, saya pikirnya ada benar juga ya Pak Yogi ya. Mhm. Jadi Bener. buku teks memang penting. Iya, jadi kira-kira, setelah, Pak Heru bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena apa ya, jadi rasa saya masih belum ini Pak, jadi kan Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut udah kepala sekolah juga, saya pun takut, akan jadi masalah juga Pak, saya itu. Masih ada aja yang deg-degan gitulah Pak, ja mhm. Baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Heru merasa masih sedikit resah gitu selama ini? Masih deg-degan? Iya karena apa ya, karena takut itu Pak, ya berurusan dengan kepala sekolah. Iya, iya. Mhm, Jadi, eee, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Heru mhm, merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya Pak, karena dikritik, oleh pengawas, karena Pak Heru tidak mhm, menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memberikan, mengingatkan Pak Heru maksudnya, Pak Heru memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung ya Pak, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, itu. iya, benar Pak, seperti itu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur nggak ya Pak sama dengan kepala sekolah ya? Takut saya ini. Jadi, lumayan deg-degan juga ya panggil atasan ya Iya, Pak. Eee, jadi menurut saya untuk masalah ini Pak Heru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja Pak. Jika nantinya mhm, misalkan
Pak Heru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Heru sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi gitu Pak. Dan saya yakin pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Heru dalam mengajar lagi gitu Pak. Iya, mudah-mudahan Pak Yogi. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan juga, saya bisa, ya intinya bisa meyakinkan lah kepada kepala sekolah dan pengawas bahwa apa yang saya lakukan dan nanti akan saya lakukan itu lebih baik gitu Pak. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Heru bisa udah ya gitu. Amin ya, amin amin. Mudah-mudahan Amin. untuk permasalahan ini bisa terselesaikan. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak, lalu apa rencana Pak Heru selanjutnya gitu? Ya kalau rencana saya kedepannya mungkin saya akan menemui juga kepala sekolah Pak. Saya ingin berbicara dengan beliau, membicarakan hal ini, terus syukur-syukur saya bisa memberikan solusi atau kepala sekolah memberikan solusi kepada saya Pak. Mudah-mudahan gitu. Ya Pak Heru, sebuah rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Heru lakukan selain mengunjungi kepala sekolah? Selain kepala sekolah, saya juga akan menjelaskan ke pengawas juga Pak. Saya akan berencana juga menemui Pak pengawas, Pak Yogi. Saya juga meminta maaf kepada beliau, mungkin beliau ada benarnya juga terkait proses belajar. Kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks yang disarankan Pak pengawas ya Pak Yogi ya. Di samping itu juga saya meminta saran kepada Pak pengawas ini bagaimana jalannya proses belajar mengajar yang baik Pak Yogi. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Heru selanjutnya? Iya. Setelah ini mungkin saya akan memulai dengan buku teks juga untuk salah satu sumber belajar saya Pak Yogi. Dan mengenai sumber-sumber belajar kan saya juga yang pernah saya gunakan sekarang kan kebetulan saya sudah bilang juga ke kepala sekolah untuk menambah sumber-sumber teks baru buku belajar agar mudah dengan oleh siswa ya. Juga saya tetap akan terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut yang tadi saya jelaskan. Saya ambil dari penggunaan slide, sumber-sumber yang lain, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir itu kebutuhan belajar siswa mungkin Pak Yogi ya. Iya. Itu subhanallah sekali ya Pak Heru, sangat luar biasa. Saya juga setuju dengan ide Pak Heru meneruskan yang metode yang sudah diterapkan dan menambahkan yang kurang sesuai dengan saran pengawas ya Pak Heru. Yaitu tadi kekurangan yang tadi itu salah satunya kurangnya adanya buku teks karena setiap siswa itu cara belajarnya sangat beragam gitu. Ada yang buka buku teks, video, dan praktek juga mungkin. Ya alhamdulillah saya gimana Pak Heru? Pak Heru dulu. Iya, syukurlah Pak Yogi ya. Jadi setelah saya berbincang dengan Pak Yogi, saya itu merasa lega gitu ya, agak lega. Jujur, tadi kan saya takut salah mengambil langkah ya Pak Yogi ya. Langkah penyelesaiannya itu saya harus bagaimana nih gitu kan. Tapi setelah berbincang barusan, alhamdulillah gitu. Jadi apalagi sudah berurusan dengan atasan kan, ya takutnya nanti kita bertambah melebar juga Pak Yogi ya. Itu. Iya. Ya alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Heru. Pada akhirnya Pak Heru sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Heru rencanakan tadi, kemitraan apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Adakah batasan deadline waktunya gitu?
Hmm, kalau hal itu mungkin secepatnya Pak ya, saya cepatnya akan lakukan seperti mungkin tatap muka minggu depan lah, agar proses belajarnya semakin cepat juga. Kemudian mematuhi apa namanya aturan juga, aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak Yogi. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah, dan insya Allah esok Ya, atau lusa saya akan pergi juga ke pengawas itu. ya, ya. Ya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Heru butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Bapak sebutkan yang sebutkan barusan gitu Pak? Hmm. Oh iya, kalau masalah itu mungkin itu masih dalam pikiran saya Pak. Saya gitu masih mencari apa namanya jalannya juga ya. Saya akan berusaha sehingga berusaha dengan komunikasi dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan sejawat saya, apalagi dengan apa namanya kepala sekolah juga, dengan teman guru mata pelajaran yang serumpun, sehingga kami bisa bersama-sama saling mengingatkan dan saling membantu Pak, Ya. rencananya. Wah, itu ide yang sudah bagus Pak. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Pak, terselesaikan, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman gitu Pak. Iya Pak Yogi, amin. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan tadi secepatnya saya bisa apa namanya indahlah pada waktunya, dan saran-saran maupun masukannya juga saya itu jadi enak gitu mendengar saran tersebut, sehingga saya sekarang kan lebih enakan dan lebih lega lagi Pak Yogi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita Pak Yogi. Amin, amin, amin. Ya, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya sama-sama Pak Heru. Mudah-mudahan ya. Ya, iya Pak Yogi. Terima kasih ya Pak Yogi waktunya. Kebetulan nih saya harus ada aktivitas yang lain nih Pak Yogi. Mohon maaf sekali. Saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama Pak Heru. Silakan, mangga. Ayo Pak Yoginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alurnya untuk pelaksanaan coaching kedua, yaitu saya sebagai coach dan Pak Heru sebagai coach akan dilaksanakan. Maka Pak Heru dipersilakan. Ya, diawali oleh saya dulu ya Pak. Sebagai coach. Ya. Bapak sebagai coach Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Yogi. Gimana kabarnya Pak Yogi? Saya Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Heru? Alhamdulillah Pak Yogi. Sehat. Alhamdulillah. Pak, bolehkah saya meminta waktunya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas gitu Pak. Akhir-akhir ini di kelas. Boleh. Iya, boleh Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada pekerjaan juga. Silahkan Pak. Mau cerita apa nih? Mumpung saya lagi ini. Terima kasih Pak Heru. Begini Pak Heru, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias gitu Pak dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga yang mengumpulkan tugasnya aja kisaran 75% gitu Pak. Jadi menurut Pak Yogi nih, dengan obrolan seperti ini, apa sih yang diharapkan nih Pak dari obrolan kita hari ini Pak Yogi? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya tentang semangat belajar selamat ini Pak, semangatnya murid-murid dalam mengumpulkan tugas gitu Pak. Saya ingin mencari solusi dari masalah dari hasil obrolan ini begitu Pak. Iya. Nah, kalau menurut tadi yang Pak Yogi kan bahwa murid-murid ya kurang antusias nih Pak ya. Nah,
hal apa yang membuat murid-murid kurang antusias itu Pak dalam pembelajaran bersama Bapak itu, kira-kiranya apa nih yang membuat kurang antusias itu Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu, yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan mungkin ya Pak, terlalu Iya. monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Mungkin seperti itu ya Pak. Karena kadang dikejar target, materi itu harus selesai dalam satu semester itu, materi tersebut juga harus diselesaikan. Jadi saya mungkin banyak bicara di depan, jadi tanpa memperhatikan siswa itu mau bicara atau tidak. Mungkin itu Pak, kalau saya ingat. Oh, jadi kira-kira nih yang membuat murid Bapak agar dapat membuat apa namanya? Kan tadi ya murid-murid kurang antusias ya karena membosankan berbicara ceramah. Mungkin dengan kata lain ceramah terus monoton ya Pak ya. Nah, kira-kiranya yang dapat membuat murid lebih antusias lagi dalam pembelajaran Bapak itu bagaimana Pak caranya? Agar lebih antusias lagi nih muridnya. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik mungkin ya Pak. Tidak monoton itu kan kadang menjenuhkan juga. Yang tidak membosankan seperti itu mungkin ya Pak. Wah, saya sependapat kalau dengan Bapak kerja. Jadi apa namanya, bahwa anak itu pasti istilahnya apa ya, agar tidak monoton, tidak membosankan. Ya, lalu nih menurut Bapak, pendapat Bapak, apa saja yang bisa dilakukan agar kegiatan pembelajaran itu lebih asik Pak, lebih apa namanya, tidak membosankan pada pembelajaran Bapak Pak? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid mungkin Pak. Murid diminta untuk aktif mungkinnya dalam pembelajarannya. Kemudian adanya diadakan ice breaking juga mungkin di kala dia ngantuk atau merasa bosan, dengan solusi ice breaking mungkin bisa membangkitkan kembali semangatnya. Ataupun game-game mungkin supaya pembelajaran lebih menarik lagi Pak. Belajar sambil bermain seperti itulah sehingga siswa murid tidak merasa jenuh mungkin Pak. Betul Pak. Tadi ya ada ice breaking, betul Pak. Terus untuk mengenai ini Pak, selain tadi kan Pak Yogi mengatakan ada ice breaking-nya. Nah, kalau tugasnya bagaimana Pak? Tugas yang diberikan kepada murid, apakah menjadi penyebab sehingga kurang antusias juga dalam pengumpulan tugas Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, mungkin yang tadi saya sebutkan dikejar waktu itu. Dan tugas itu berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan karena hanya buku paket dan LKS aja gitu. Jadi tidak ditambahkan dengan kalau boleh tahu nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Yogi menggunakan sumber belajar apa untuk di kelas Pak? Saya bisa menggunakan buku teks, LKS, buku paket yang ada di perpustakaan gitu. Ada lain selain sumber belajar selain buku teks ada tidak Pak? Tadi. Saya pikir banyak ya di zaman sekarang mungkin ya sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet gitu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren pada anak remaja sekarang gitu, seperti TikTok atau IG. Itu juga banyak memuat materi-materi pembelajaran di situ. Nah, itu betul Pak. Iya kan, tadi bisa digunakan ya Pak seperti TikTok, Reel yang ada di IG kan. Saya yakin sekali bila Pak Yogi menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi di Pak Yogi sebutkan tuh, pasti akan membuat anak-anak itu apa namanya, murid itu lebih antusias Pak dalam pembelajaran. Iya juga. Nah, jadi menurut Pak Yogi nih, rencana apa yang akan Pak Yogi lakukan dalam pembelajaran tersebut Pak? Ya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok atau Reel IG. Kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin Pak, sesuai kemampuan siswa aja. Kemudian bentuk tugasnya juga
sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya gitu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena sesuai dengan kemampuan mereka dan minatnya. Misal menggunakan bentuk drama, karena sebagai siswa mungkin suka dengan melakukan praktek ya. Kemudian lagu yang suka nyanyi-nyanyi itu mungkin bisa dituangkan sebuah materinya ke dalam sebuah lagu. Kemudian puisi yang hobinya membuat puisi atau dramatisir itu bisa dituangkan ke hasil karya puisinya, materinya itu. Atau dibuat sebuah pantun mungkin Pak, atau laporan digital lainnya seperti PowerPoint atau ke portofolio slide. Banyak hal mungkin yang bisa dicoba. Mencoba mengenalkan praktik baik, mungkin meningkatkan kreativitas siswa dengan berbuat batik, majalah dinding berisi bagi yang suka menggambar itu, yang suka atau pop up dan lain-lain lah gitu Pak. Iya, bagus Pak. Apa itu rencananya Pak? Sudah sangat-sangat bagus Pak. Seperti tadi ada video YouTube, TikTok penggunaannya terus. Jadi anak kan apa namanya, yang kalau tugas banyak pasti akan lelah juga ya Pak. Akan lelah. Mungkin itu juga yang menjadi penghambat pengumpulan tugas yang sering tersendat juga Pak. Terus puisi, pantun, laporan digital. Sudahlah Pak. Mudah-mudahan dari rencana Bapak tadi kan, pasti Bapak juga punya yang namanya komitmen nih Pak. Nah, komitmen yang bagaimana seandainya terhadap rencana Bapak ini Pak? Komitmen Bapak itu bagaimana sih rencananya agar apa yang direncanakan Bapak itu berhasil Pak? Komitmennya itu bagaimana coba? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Pak, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya gitu, dan saya akan membuat murid-murid saya senang, mudah-mudahan ya mereka menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materinya tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya gitu, biar mereka yang memilih mau dari YouTube manga, dari Real IG manga, dari TikTok manga, karena semua sosmed sekarang itu tidak hanya upload real history live saja, tapi materi-materi juga sudah tercantum misalnya ya untuk sekarang itu semakin besar itu informasinya. Itu Pak, komitmen saya. Iya. Oh iya, itu sudah bagus Pak. Bagus, sangat malah bagus sekali Pak komitmen Bapak itu. Saya sangat sangat mendukung sekali dengan apa yang menjadi komitmen Pak Yogi, rencana Pak Yogi itu sudah bagus Pak. Tinggal ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Yogi untuk merubah pembelajaran yang tadinya monoton itu menjadi menarik, itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Yogi lah Pak. Nah, terima kasih Pak Heru atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin Pak. Itu yang ya. Saya pamit ya Pak. Iya. Boleh pamit Pak. Karena terima kasih untuk tentang sharingnya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup sekian coaching kedua yang kami lakukan, di mana saya sebagai coach dan Pak Heru sebagai coach.